Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar atau kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah halaman 103 sampai dengan 104 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu bilangan pecahan. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan semua informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 103 pada bagian uji kompetensi. Soal yang pertama. Populasi penduduk dari Kabupaten Sleman adalah 2/5 dari penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun populasi penduduk Kabupaten Kulon Progo 1/5 dari penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berapa jumlah populasi penduduk dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo? Maka jumlah penduduk Kabupaten Sleman dan Kulon Progo adalah Kabupaten Sleman adalah 2/5 ditambah Kulon Progo adalah 1/5. 2/5 ditambah 1/5 penyebutnya udah sama. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 adalah 3/5. Maka jawabannya adalah 3/5 dari penduduk daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya soal yang kedua. Populasi suku Batak di Indonesia 1/20 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Jawa di Indonesia 1/6 dari penduduk Indonesia. Berapa jumlah populasi suku Batak dan suku Jawa dari seluruh penduduk Indonesia? Maka jawabannya adalah jumlah populasi suku Batak dan Jawa adalah berarti suku Batak 1/20. Kemudian ditambah suku Jawa 1/6. 1/20 ditambah 1/6. Perhatikan di sini untuk penyebutnya kita belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Cari KPK dari 20 dan 6. KPK dari 20 dan 6 adalah 60. 60 dibagi 20 adalah 3. Maka 20 dikali 3. Ketika penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. Berarti 1 dikali 3. Kemudian 60 dibagi 6 adalah 10. Maka 6 dikali 10. Ketika penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikali 10. 1 dikali 10. Karena penyebutnya sudah sama 60, maka perhatikan 1 dikali 3 adalah 3. Ditambah 1 dikali 10 adalah 10. Maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 10 adalah 13/60. Maka jawabannya adalah 13/60 dari penduduk Indonesia. Soal yang ketiga. Di daerah Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa macam bahasa yang digunakan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa daerah 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari? Maka jawabannya adalah selisih penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah 3/10 dikurangi 1/8. Perhatikan untuk pengurangan kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Maka kita cari KPK dari 10 dengan 8. KPK dari 10 dengan 8 adalah 40. Maka 40 dibagi 10 adalah 4. Maka 10 dikali 4. Begitu juga pembilangnya 3 dikali 4. 40 dibagi 8, 5. Maka 8 dikali 5. Kemudian pembilangnya 1 dikali 5 juga. Karena penyebutnya udah sama 40, maka kita hitung pembilangnya. 3 dikali 4, 12. Dikurangi 1 dikali 5 adalah 5. 12 dikurangi 5 adalah
7 per penyebutnya adalah 40, maka 7 per 40. Soal yang keempat, Beni memiliki 1/8 bagian Bika Ambon. Sebanyak 1/8 bagian Bika Ambon diberikan kepada neneknya. Berapa sisa Bika Ambon yang masih dimiliki Beni? Jadi sisa Bika Ambon yang masih dimiliki Beni adalah 1/8 dikurangi 1/8. Kita kurangi. Ini ada dua cara. Pertama bisa kita rubah caranya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Atau kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulat. Kita akan menggunakan cara penjumlahan terlebih dahulu bilangan bulat. Berarti 1 ditambah dalam kurung 1/8 dikurangi 1/8. 1/8 dikurangi 1/8 adalah 0. Maka 1 ditambah 0. Maka sisa Bika Ambon yang dimiliki Beni adalah 1 bagian Bika Ambon. Soal nomor 5. Jadi untuk soal 5 sampai dengan nomor 10, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor 5, hasil pengurangan yang hasilnya adalah 5/8 adalah 1/8 dikurangi 1/2. Kita akan buktikan, kita hitung. 1/8 dikurangi 1/2. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1/8 itu berarti 1 dikali 8 adalah 8 ditambah 1. Berarti 9/8 dikurangi 1/2. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 2 dan 8. KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Maka 8 dibagi 8 adalah 1. Sehingga 8 dikali 1, maka penyebutnya 9 dikali 1. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Maka 2 dikali 4. Begitu juga 1 dikali 4. Karena penyebutnya sudah sama 8, maka 9 dikali 1 adalah 9. 1 dikali 4 adalah 4. Kita jumlahkan pembilangnya. 9 dikurangi 4 adalah 5. Penyebutnya adalah 8, maka hasilnya adalah 5/8, maka jawabannya adalah benar. Selanjutnya soal nomor 6. Hasil dari 6 dikurangi 3/1/8 sama dengan 3/7/8. Berarti 6 dikurangi 3/1/8. Kita rubah dulu penyebutnya ke angka 8. 6 itu sama dengan 48/8. Kemudian 3/1/8 itu berarti 3 dikali 1, 3 dikali 8, 24 ditambah 1, 25/8. Penyebutnya sudah sama 8. Maka 48 dikurangi 25/8. 48 dikurangi 25 adalah 23/8. Atau kalau kita sederhana, kita rubah ke bentuk campuran berarti 27/8. Jadi jawabannya adalah salah, bukan 37/8, tapi 27/8. Soal nomor 7. Operasi penjumlahan yang hasilnya 1/5/6 adalah 1/4 ditambah 1/1/3. 1/4 ditambah 1/1/3, kita rubah dulu semuanya ke bentuk pecahan biasa. 1/4 ditambah 1/1/3 kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti 1 dikali 3 adalah 3, ditambah 1 hasilnya adalah 4. 4/3. Karena 4 dan 3 ini belum sama penyebutnya, maka kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 4 dan 3 yaitu 12. 12 dikali 4, 3. Maka 4 dikali 3, 1 juga dikalikan 3. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Maka 3 dikali 4, 4 juga dikali 4. Penyebutnya sudah sama 12. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 dikali 3 adalah 3. Ditambah 4 dikali 4 adalah 16. 3 ditambah 16 adalah 19. 19/12 atau hasilnya adalah 17/12. Maka nomor 7 ini jawabannya adalah salah. Nomor 8.
Hasil dari 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. 4/7 ditambah 2/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 adalah 6, maka 6/7. Jawabannya adalah benar. Soal nomor 9. Hasil dari 2/1/5 ditambah 1/5/8 sama dengan 33/40. Kita rubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Maka 2/1/5 itu sama dengan 2 dikali 5. 10 ditambah 1 berarti 11/5 ditambah 1 dikali 8 adalah 8. 8 ditambah 5 adalah 13. Berarti 13/8. 11/5 ditambah 13/8. Perhatikan penyebutnya ini belum sama. Maka kita samakan penyebutnya. Maka cari KPK dari 5 dan 8. KPK-nya adalah 40. Maka 40 dibagi 5 adalah 8. Berarti 5 dikali 8. Maka pembilangnya 11 juga kita kali 8. Selanjutnya 40 dibagi 8 adalah 5. Maka 8 dikali 5. Maka 13 juga kita kali 5. Penyebutnya sudah sama 40. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 11 dikali 8 adalah 88. Ditambah 13 dikali 5 adalah 65. 88 ditambah 65 adalah 153/40. 153/40 itu sama dengan 33/40. Jawabannya adalah benar. Selanjutnya soal nomor 10. Hasil dari 2/1/3 dikurangi 1/5/6 sama dengan 1/3. Kita rubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Berarti 2/1/3 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Berarti 7/3 dikurangi 1/5/6. Rubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti 1 dikali 6 adalah 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 11. Berarti 11/6. Karena pengurangan, maka penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Maka cari KPK dari 3 dan 6. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka 3 dikali 2. Begitu juga ketika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya yaitu 7 dikali 2 juga. Selanjutnya 11/6. 6 dibagi 6 adalah 1. Maka 6 dikali 1. Begitu juga pembilangnya yaitu 11 dikali 1. Penyebutnya sudah sama angka 6. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 7 dikali 2 adalah 14. Dikurangi 11. Kali 1 adalah 11. 14 dikurangi 11 adalah 3. Berarti 3/6. Atau kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 adalah 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka jawabannya adalah 1/2. Jadi bukan 1/3. Maka pernyataan ini adalah salah. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 5 halaman 103 sampai dengan 104. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.